Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk video pembelajaran yang ini bagian yang ketiga ya. Jadi sudah untuk menghitung luas dan volume. Ini adalah untuk yang bagian yang ketiga ya. Jadi karena tidak terlalu sangat panjang ya, karena banyak yang harus dibahas, maka saya bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, jadi nanti kalian bisa belajarnya secara bertahap ya. Kita masuk yang bagian ketiga adalah menghitung volume ya. Nah, sama dengan yang menghitung luas ya. Nanti untuk menghitung volume juga dia dibagi menjadi menghitung volume yang benda atau bangunnya itu teratur, ada juga nanti menghitung volume yang bangunnya itu dia tidak teratur. Nah, yang pertama kita akan menghitung volume yang bendanya itu dia teratur dulu ya. Nah, jadi cari volume benda yang teratur. Yang pertama volume bangun yang teratur. Nah, bangun yang teratur. Nah, bangun yang teratur itu sebenarnya apa? Ya sama kayak yang bidang teratur ya. Dia mempunyai ciri yang khusus ya. Mempunyai ciri yang khusus ya. Misalnya bangun yang teratur itu ya kita cari misalnya adalah ini dulu. Coba ini bangun apa? Nah, ini bangun apa ini? Nah, belum kelihatan ya. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini udah kelihatan ya. Ini adalah bangun apa? Kubus ya. Nah, tadi dikatakan bahwa bangun yang teratur dia mempunyai ciri yang khusus. Nah, ini ciri yang khususnya apa? Ya, dia mempunyai rusuk ya. Ini sisi ini namanya rusuk ya. Ini panjang ini ya. Ini namanya rusuk ya. Jadi yang ini adalah rusuk ya, ini rusuk juga ya, ini juga rusuk ya, ini rusuk ya, ini rusuk juga nih, semua yang sisinya adalah rusuk ya. Nah, rusuknya, nah uniknya di kubus ya. Jadi yang pertama adalah kubus, Nah, uniknya pada kubus dia mempunyai rusuk yang sama. Nah, konsep untuk mencari volume kubus dia adalah baik untuk kubus maupun yang bangun yang lain ya, adalah konsepnya dia mengalihkan antara volume ini dia adalah luas alas dibandingkan dengan tinggi ya. Nah, ini konsep volume ya, mencari luas alas dibandingkan tinggi. Nah, kalau pada bangun kubus ini alasnya mana? Ya, alasnya adalah yang ini ya. Alasnya itu yang ini. Ini alas. Nah, ya. Atau yang di bawah ini ya, sama. Yang di bawah ini juga sama kayak bangunnya ini ya. Bentuknya apa ini? Kalau kubus bentuknya adalah persegi ya, jadi persegi. Karena sisi semua sisinya itu sama ya. Bagian di atas maupun di bawah sama ya. Nah, kita biar yang kelihatan itu yang di atas. Nah, seperti yang di atas. Nah, luas alasnya ya, karena dia bentuknya persegi, maka luas alasnya adalah sisi dikalikan sisi ya. Atau kalau ini ya, maka sisi yang ini bisa kalikan ini ya. Kalau ini kalikan ini ya, terserah ya. Karena sisinya semua sama panjang. Artinya luas alasnya adalah sisi kalikan sisi. Nah, kemudian yang berikutnya kalikan tinggi. Tingginya yang mana? Tinggi adalah ini yang tegak ya. Tegak ini namanya tinggi. Tingginya juga dia adalah sisi juga ya. Kenapa? Karena semua rusuknya itu adalah sama ya. Jadi untuk menghitung luas atau volume ya, volume kubus, menghitung volume kubus adalah sama dengan sisi ya, atau bisa kita juga sebut sebagai rusuk saja ya. Rusuknya dikalikan dengan rusuknya kalikan dengan rusuk. Jadi rusuknya kali 3 atau R pangkat 3 ya.
dan juga sisi pangkat 3 ya sama ya. Jadi untuk menyebutkan saja itu ya. Nah, itu adalah untuk kubus ya. Nah, jadi kubus itu mempunyai ciri dia terdiri dari 6 bujur sangkar ya, atau 6 persegi. Jadi 1, 2, 3, 4 yang di belakang sana ya, 5, 6 yang di bawah. Itu untuk kubus. Nanti kita tidak banyak membahas ini ya, karena ini adalah matematika sebenarnya. Nah, berikutnya bangun yang berikutnya adalah kira-kira bangun apa? Berikutnya adalah bangun, kita coba cari bangunnya. Ini mirip dengan kubus ya. Nah, yang mirip dengan kubus itu apa? Ini, nah kira-kira ini apa? Kita coba. Iya, kelihatan ya. Ini adalah bangun balok ya, mirip dengan kubus ya. Ini adalah yang kedua adalah balok. 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 Nah, bagaimana volume balok? Sama ya, pakai konsep volume, dia adalah luas alas kali tinggi ya. Alasnya berbentuk apa? Berbentuk dia persegi panjang ya. Persegi panjang itu adalah panjangnya ya, misalnya ini panjangnya jika dengan ini lebarnya. Nah, ini adalah luas alasnya. Nah, kalau tingginya mana? Tingginya adalah sisi yang tegak ini. Inilah tingginya. Berarti volume untuk balok ya, volume untuk balok adalah panjangnya ya, ini biasanya kita singkat sebagai P ya, panjangnya, dikalikan dengan yang ini ya, biasanya kita sebut sebagai lebar atau L, dikalikan dengan tinggi dan ini bisa kita singkat sebagai P ya, P kali L kali T ya. Ini adalah untuk volume balok. Kayak lupa ya, untuk satuan volume apa ini belum dibahas ya. Nah, karena volume itu dia mengkalikan 3 besaran panjang ya, maka satuannya dia juga adalah satuan dari panjang dipangkatkan 3 ya, atau di besaran panjang misalnya meter ya, jadi meternya ada 3. Kalau luas tadi kan ada 2, kalau ini ada 3. Nah, kalau 3 berarti apa? Nah, kalau misalnya kita pakai meter, maka dia meter pangkat 3 ya, atau meter kubik ya, atau meter pangkat 3 ya. Inilah untuk satuan untuk volume ya. Berikutnya kira-kira bangun apa? Kita cari bangunnya dulu. Kita cari bangunnya, kira-kira mau bangun apa? Bangun. Kita pakai bangun hanya jalan. Ini. Nah, ini bangun apa ini? Kelihatan ya, kelihatan. Iya, ini udah kelihatan. Ini bangun apa? Ini adalah sebuah prisma. Nah, jadi sebenarnya untuk prisma ya, prisma tadi yang 2 bangun tadi yang sebelumnya ya, itu juga dinamakan sebagai prisma juga ya. Jadi prisma ini dia adalah mempunyai bangun yang sama ya, atau terdiri dari bangun yang sama. Misalnya ini yang bangun ini ya, atas atau atasnya ini sama dengan bangun yang di bawahnya. Nah, ini di bawahnya juga, kalau misalnya atasnya segitiga, maka bawahnya juga segitiga. Atau juga bisa bangun yang lain. Jadi kalau misalnya 2 bangun yang tadi ya, kalau atasnya sebuah persegi, bawahnya juga persegi ya. Di atasnya persegi panjang, bawahnya juga persegi panjang ya. Jadi kalau misalnya ada lagi bangunnya ya, ini juga disebut sebagai prisma ya. Nah, kalau misalnya bentuknya ini ya, ini adalah atasnya adalah bentuknya apa? Lingkaran, maka bawahnya juga lingkaran ya. Ini juga prisma, tapi biasanya kita sebut sebagai tabung ya, sebagai
tabung. Nah, untuk mencari volumenya kita masih sama ya, yaitu mencari luas alasnya ya, yang di bawah ini ya. Kalau ini adalah berbentuknya lingkaran, kalau ini berbentuknya segitiga, nah kita cari luas alasnya dulu, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan tingginya. Tingginya adalah yang ini ya. Nah, kalau yang ini ya ini tingginya ya. Ini konsep luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, kalau untuk yang prisma segitiga, volumenya adalah kita cari dulu ya, luas dari segitiganya ya. Nah, ini luas segitiganya ya. Luas segitiga apa tadi? Yaitu apa? Alas ya. Alas dikalikan dengan tinggi ya. Kemudian dibagi dua, dikalikan dengan tinggi lagi ya, dikalikan dengan tinggi lagi, ini dengan tinggi lagi. Nah, tapi harus dibedakan ya. Kalau yang ini alasnya punya segitiga, ini tingginya punya segitiga. Nah, ini tingginya punya prisma ya. Jadi kalau tinggi ini adalah misalnya ini adalah tingginya, misalnya ini adalah tinggi segitiga ya. Nah, maka yang dimaksud dengan tinggi yang pertama ini adalah tingginya yang ini ya. Kemudian tinggi yang kedua ini adalah tinggi yang ini punya si prisma ya. Nah, ini kalau untuk volume yang prisma segitiga. Nah, terus kalau misalnya prisma yang ini atau tabung ini, gimana volumenya? Sama, kita pakai konsep luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, luas alas untuk ini kan bentuknya lingkaran, luas untuk lingkaran itu apa? Yaitu pi ya. Itu adalah pi ya, dikalikan dengan r, itu jari-jari ya, dikuadratkan ya. Ini adalah untuk luas alasnya, r kuadrat ya, dikalikan dengan r pi-nya sama dengan pi, itu biasanya bentuknya seperti ini ya, pi dikalikan dengan r kuadrat dikalikan dengan, nah ini adalah luas alasnya dikalikan dengan tingginya ya. Jadi tingginya adalah tinggi yang ini, r nya adalah jari-jari lingkaran yang ini, jari-jari ya, pi nya adalah 3,14 atau 22/7 ya. Nah, ini jadi belajar di matematika harusnya ya, kita perlu banyak dibahas di sini ya. Itu untuk prisma ya. Nah, selanjutnya selain prisma kita juga masih ada lagi bangun yang masih kita cari volumenya ya. Nah, itu bentuknya seperti ini. Kira-kira ini bangun apa ya, ada satu seperti ini bangun apa? Nah, ya. Kemudian lagi misalnya ada ini bangunnya nah, ini bangunnya adalah bangun, nah ini yang pertama ini adalah piramida, kalau yang kedua ini adalah kerucut ya, atau kita bisa sebut keduanya adalah limas ya, adalah limas. Kalau tadi prisma, ini limas ya. Nah, beda kalau tadi ya prisma, kalau prisma itu antara alas dengan atapnya itu sama, kalau ini enggak ya. Jadi kalau alasnya bentuknya segi empat, maka yang di atasnya dia tetap mengerucut ya pada satu titik ya. Inilah yang namanya limas ya. Itulah yang namanya limas ya. Jadi beda dengan prisma tadi ya, itu perbedaannya di situ. Ini kalau tadi bentuk apa bidang alas sama atapnya sama, kalau ini atasnya itu dia mengerucut ya, mengerucut. Nah, untuk volumenya gimana ya? Untuk volumenya gimana? Ini keberapa tadi? Keempat ya.
Nah, volumenya gimana? Sama, kita menggunakan konsep luas alas dikalikan tinggi. Cuma untuk limas ya, dia harus dikalikan 1/3. Kenapa bisa dikalikan 1/3? Nah, itu ada perhitungannya ya, tapi kita tidak membahasnya di sini ya. Ini adalah luas alas ya, dikalikan dengan tingginya. Jadi nanti tergantung luas alasnya ya, luas alas volumenya adalah sama dengan luas alas dikalikan dengan tingginya. Nah, nanti tergantung dengan alasnya itu bentuknya apa. Kalau segitiga ya kita cari luas segitiganya, jangan lupa dibagi dengan 3, nah 1/3. Inilah volume untuk limas ya. Kalau misalnya bentuknya segitiga ya, segi 4 ininya piramid itu kan alasnya ada berbentuk segi 4. Nah, kita cari dulu luas dari segi 4-nya dulu, lalu dikalikan dengan tingginya itu yang mana ya, yang ini dari sini sampai ke sini, inilah tinggi ya, inilah tingginya. Nah, kalau ini tingginya mah ya, sama, ini dari ini sampai ke puncaknya ya, dari alasnya ini sampai ke ini namanya tinggi. Jadi luas alasnya dikalikan dengan tingginya yang ini untuk limas ya. Mungkin sampai di situ ya untuk volume benda atau bangun yang teratur ya. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana mencari volume benda yang tidak teratur ya. Cari yang kedua, yang kedua adalah volume bangun tidak teratur. Volumenya gimana? Nah, bisa kita cari ya. Nah, ini rumusnya ya, atau konsepnya itu ditemukan oleh orang nama Archimedes ya. Kalau misalnya kalian sudah kenal ya, sudah pernah diajari ya, dan belajar nama Archimedes. Jadi dia mau menghitung volume mahkota ya, mahkota raja. Jadi dia diminta untuk menghitung sebuah mahkota raja. Misalnya ini mahkotanya, dia diminta berapa sih volumenya, nah, kasih tantangan oleh raja ya. Nah, kemudian dia berpikir ya, keras gimana cara mencarinya ya. Kemudian dia berpikir sambil mandi ya, di bak mandi ya, di sini airnya. Kemudian ketika dia masuk di bak mandi itu ya, ketika tadi airnya cuma segini ya, tadi ketika airnya adalah segini, ternyata setelah dia masuk airnya bertambah ya. Air yang kedua dia bertambah sampai sini. Kemudian dia berpikir kenapa bisa bertambah. Nah, kemudian dia nyemplung ya, sampai kepalanya semuanya tenggelam ya. Nah, ternyata airnya semakin bertambah ya, sampai bertambah ke atasnya. Akhirnya dari sini kemudian dia berpikir ya, dia tumbah airnya. Akhirnya dia berpikir, oh ternyata kita bisa mencari volume bendanya. Nah, tersebut dengan cara menyemplungkan benda tersebut ke dalam air. Nah, dengan cara nanti mencari selisihnya ya. Mencari selisih berapa volume sebelum dan setelahnya. Jadi kalau ingin mengetahui volume benda tidak teratur, kita menggunakan alat namanya gelas ukur ya. Kenapa gelas ukur? Karena di situ punya skalanya, atau bisa mencari volumenya. Jadi kita gelas ukur ada skalanya, berapa mili ya, berapa cc ya, liter ya dalam gelas ukur. Kalau misalnya awalnya airnya adalah segini ya, misalnya airnya adalah segini ya, setelah kita cemplungkan sebuah benda ternyata airnya ditambah. Misalnya ini gelas ukurnya tadi ya, kita masukkan air bendanya tadi kita masukkan, ini adalah bendanya, kita masukkan
ternyata airnya dia bertambah jadi seperti ini. Jadi tadi misalnya awalnya misalnya dia ada segini, maka volume benda yang kita cemplungkan tadi ya ternyata volumenya adalah yang mana, jadi dia ada sebesar ini ya, sebesar ini. Inilah volumenya. Volumenya adalah sebesar ini. Nah, berapakah ini volumenya? Kita bisa cari ya. Kita cari aja volume sesudah yang sebelumnya ini berapa. Misalnya kita cari di sini ya, di sini kita dapatkan berapa, kemudian di sini kita dapatkan berapa. Volume sebelum dan volume akhir. Kita bisa mencarinya dengan cara volumenya adalah sama dengan volume akhir ya, dikurangi dengan volume awal. Nah, inilah kita dapatkan volume benda yang tidak teratur tersebut ya. Ya, demikianlah bagaimana cara menghitung volume dan juga menghitung luas ya. Nah, ini jadi untuk bagian ini ya, subbab ini kita sudah selesai ya, dipelajari dari awal ya, dari pertemuan pertama, pertemuan kedua sampai pertemuan ketiga. Yang disitu ada 3 video pembelajaran semua dipelajari ya, karena untuk pekan ke depan kemungkinan adalah untuk penelitian harian ya. Jadi untuk yang pekan ini ya tidak ada kuis karena materinya sudah banyak, ada 3 bagian ya, maka tidak ada kuis. Persiapkan ya, pekan depan adalah untuk penelitian harian pertama untuk bab yang pertama ini ya. Jadi dipelajari videonya dari awal sampai dengan akhir, karena nanti penilaian harian akan menggunakan materi yang sudah disampaikan melalui video tutorial ini. Jadi kalau kita hitung videonya ada 1 ya, yang di pertemuan pertama, yang pertemuan kedua juga ada 1, nanti ada 2, kemudian di pertemuan yang ketiga kita punya ada 3 video tutorial, jadi totalnya ada 5 ya, ada 5 video tutorial kalian pelajari ya, dan dipersiapkan untuk penilaian harian pertama di pekan ke depan. Demikian, semoga kalian bisa belajar dengan baik ya, kalian bisa paham dengan materi yang sudah diajarkan. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.